So pour me a cup, I need to wake up, I need me some love. Now give it to me, 'cause everywhere you go, I'll follow you. I'll give you all of me, give me all of you. I gotta go sometimes, but you're always on my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frianda Milani, NIM 8585020112, Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Dalam dunia pendidikan, kita sering mendengar istilah pilar pendidikan, tapi apa sebenarnya makna dari pilar itu sendiri, dan bagaimana pilar-pilar itu tetap relevan saat kita hidup di era yang serba digital sekarang. Pada kesempatan ini, saya akan membahasnya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau menyusun prinsip dasar pendidikan yang dikenal dengan semboyan ing ngarasa, sung tulada, ing madya mangunkarsa, dan tuturi handayani. Ketiga prinsip inilah yang menjadi pilar utama pendidikan kita, dan ternyata sangat cocok diterapkan meskipun zaman terus berkembang dan teknologi semakin canggih. Pertama, mari kita pahami makna kata pilar. Dalam konteks pendidikan, secara harfiah, pilar adalah tiang penyangga yang menopang sebuah bangunan agar berdiri kokoh dan tidak runtuh. Dalam dunia pendidikan, pilar berarti prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi penyangga sistem pendidikan kita. Tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan akan menjadi tidak terarah, tidak bermakna, dan tidak mampu mencapai tujuannya. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman bagi semua pihak, guru, siswa, orang tua, dan pengambil kebijakan dalam melaksanakan proses pendidikan. Pilar ini memastikan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian nilai akademik semata, tetapi juga membentuk kepribadian, karakter, dan kualitas diri peserta didik secara menyeluruh. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara terangkum dalam 3 kalimat yang penuh makna. Pertama, ing ngarsa sung tulada, artinya jika kita berada di depan, kita harus menjadi contoh pemimpin atau orang yang berada di posisi terdepan seperti guru, orang tua, atau pemimpin sekolah harus menunjukkan perilaku, sikap, dan nilai-nilai yang positif. Orang lain akan meniru apa yang dilihatnya dari pemimpinnya. Kedua, ing madya mangunkarsa, artinya jika kita berada di tengah, kita harus membangkitkan semangat dan gagasan. Prinsip ini berarti ketika kita berada di tengah-tengah kelompok, tugas kita adalah mengajak, mendorong, dan memotivasi setiap individu untuk mengembangkan potensi, ide, dan kemampuan mereka sendiri. Kita bukan hanya mengajar, tetapi juga membantu mereka menemukan arah dan tujuan dalam belajar dan berkembang. Dan yang ketiga, tuturi handayani, artinya jika kita berada di belakang, kita harus memberikan dorongan atau bantuan. Prinsip ini menekankan bahwa peran kita bukanlah mengendalikan atau memaksa, melainkan mendukung dan memotivasi dari belakang. Kita memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk bergerak maju sambil tetap siap membantu dan membimbing mereka ketika menghadapi kesulitan. Sekarang bagaimana ketiga prinsip ini diterapkan dan tetap relevan di era digital? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, ing ngarsa sung tulada. Di era digital, peserta didik memiliki akses ke banyak informasi, termasuk informasi yang tidak selalu benar atau positif. Oleh karena itu, peran guru dan pendidik menjadi sangat penting. Sebagai contoh yang baik, kita harus menjadi teladan dalam menggunakan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, dan positif. Misalnya, saat menggunakan media sosial atau alat pembelajaran digital, kita harus menunjukkan cara menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan untuk hal-hal yang merugikan. Ini membantu peserta didik memahami bagaimana menggunakan teknologi dengan benar. Kedua, relevansi ing madya mangunkarsa. Era digital memberikan banyak kesempatan untuk berkreasi dan berinovasi. Prinsip ini berarti guru harus berperan sebagai penggerak yang mendorong peserta didik untuk mengembangkan ide-ide baru. Kita tidak hanya memberikan informasi, tetapi mengajak mereka untuk menciptakan konten pembelajaran sendiri, menggunakan aplikasi pembelajaran, atau memecahkan masalah dengan cara yang kreatif. Misalnya, meminta siswa membuat video pembelajaran, desain grafis, atau berbasis teknologi lainnya. Hal ini melatih mereka untuk berpikir kritis dan berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, relevansi tuturi handayani di era digital. Banyak sumber belajar yang tersedia secara luas. Peran guru bukan lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan menjadi pendukung dan pembimbing. Kita memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mencari informasi sendiri melalui internet, platform pembelajaran online, atau sumber lainnya. Kita hanya memberikan bimbingan ketika mereka kesulitan memahami sesuatu atau menghadapi masalah. Misalnya, saat siswa melakukan penelitian atau mencari data untuk tugas,
kita membimbing mereka cara memilih sumber yang terpercaya dan menganalisis informasi dengan benar. Selain itu, ketiga prinsip ini juga mendukung pengembangan literasi digital dan karakter peserta didik dengan menjadi contoh yang baik, mendorong kreativitas, memberikan dukungan. Kita membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jika kita melihat persoalan pendidikan nasional saat ini, sepertinya perubahan cara belajar, tantangan penggunaan teknologi, dan kebutuhan untuk membentuk karakter yang kuat, pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menjadi jawaban yang sangat tepat. Pilar-pilar ini mengajarkan kita bahwa meskipun teknologi berubah dan cara belajar berkembang, nilai-nilai dasar pendidikan seperti keteladanan, pemberdayaan, dan dukungan tetap tidak pernah berubah. Pendidikan baik adalah pendidikan yang tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga berakar pada nilai luhur yang membentuk kepribadian bangsa. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang mampu menghasilkan generasi yang cerdas, kreatif, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan, baik dalam dunia digital maupun kehidupan nyata. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.